Silahkan. Untuk memulai mata kuliah malam ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Oke, terima selamat kasih. malam teman-teman. Iya, boleh saya mulai, Bu? Iya, boleh. Silahkan, Mbak. Selamat malam teman-teman dan Bu Indri sekalian. Saat ini saya dan Cynthia akan mempresentasikan mengenai analisis ambil yaitu inovasi pengembangan produk gantungan baju plastik multifungsi. Dalam pengembangan fashion berpakaian yang di Indonesia saat ini, itu tuh termasuk kebutuhan sekunder, di mana semakin mengalami peningkatan pesat. Dan dalam beberapa tahun terakhir ini, hal ini tuh membuat tempat penyimpanan barang itu seperti gantungan baju, lemari, rak, dan lainnya itu sangat dibutuhkan agar barangnya itu tersimpan rapi dan tersusun dan tidak makan banyak tempat di dalam ruangan gitu. Nah, sebelumnya apa itu gantungan baju? Jadi menurut KBBI itu sendiri, gantungan ini berasal dari kata gantung yang mana memiliki arti suatu alat untuk menyangkutkan sesuatu yang digantung. Nah, itu ada berapa jenis sih? Sebenarnya ada banyak. Ini ada beberapa yang saya masukkan di PPT, yaitu jenis gantungan baju yang berdasarkan kayu, logam, kawat, plastik, dan bentuk lain. Dan dalam bentuknya itu tuh bermacam-macam gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa gantungan baju ini eh, merupakan elemen penting yang ada di tempat-tempat penyimpanan baju, seperti lemari, kamar tidur, kamar mandi, dan biasanya memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan. Nah, dalam jurnal kemarin tuh ada beberapa aspek dalam analisis bisnisnya. Itu ada 9 aspek. Di sini saya akan membawakan 4 aspek di awal, nanti 5 aspek sampai aspek kelima sampai aspek ke-9 akan dibawakan oleh teman saya Cynthia. Yang pertama itu aspek yuridis, di mana aspek ini tuh menganalisis tentang kesiapan teknisnya dan ketersediaan teknologi yang mengkaji kebutuhan dari lahan bangunan, bahan baku, mesin dan peralatan, dan sumber tenaga kerja yang diperlukan untuk menjalankan proses produksi dalam suatu usaha. Dan diperoleh hasilnya itu lebih layak untuk menjadikan lokasi produksi UMKM dengan range harga produk dari 17.000 jika total gantungan baju yang diproduksinya itu sebanyak 250 kilogram atau setara dengan 1.000 buah gantungan baju di setiap harinya. Nah, jenis badan usaha produk ini itu UMKM perseorangan yang produksi dan menjual produk gantungan baju plastik yang multifungsi. Bisnis gantungan baju multifungsi ini belum memiliki perizinan usaha dan izin lainnya dan akan dibuat apabila operasi perusahaannya dijalankan. Lalu yang kedua ada aspek teknis dan teknologi, di mana penganalisaan aspek teknis ini itu menyangkut lahan dan bangunan, bahan baku, mesin, peralatan, sumber tenaga kerja yang bisa diperoleh dari hasil Kota Bekasi ini lebih layak untuk menjadi lokasi produksi UMKM ini dengan range harga produk sehingga yang tadi sudah di awal dijelaskan yaitu dari 17.000 total gantungan baju yang diproduksi dan sebanyak 200 kilogram atau setara dengan 1.000 buah gantungan baju setiap harinya. Kemudian aspek pasar dan pemasaran, di mana penganalisan aspek pasar berupa permintaan dan penawaran harga yang beberapa tahun terakhir. Nah, produk gantungan baju plastik ini sudah dijual di berbagai tempat, tetapi jika gantungan baju plastik ini multifungsi dan tidak banyak yang menjualnya, kisaran harga gantungan baju beberapa tahun terakhir itu sekitar dari harga 5 ribuan
sampai 15 ribuan. Sedangkan gantungan baju multifungsi dibanderol dengan harga 17 ribuan per buah. Dan estimasi perkembangan kondisi potensi pasarnya, intensitas persaingan dan perubahan minat konsumen terhadap produk sehingga perlu dilakukan sebuah inovasi dan strategi pemasaran di mana yang akan datang untuk mencapai market share yang diharapkan. Nah, ramalannya kemungkinan kenaikan jumlah produksi gantungan baju itu diasumsikan naik sebesar 30% setiap tahunnya. Lalu yang keempat itu menganalisis STP. Itu suatu pendekatan yang digunakan dalam pemasaran untuk memahami dan merencanakan strategi pemasaran yang lebih efektif. STP itu singkatan dari segmenting, targeting, dan positioning. Segmenting, yaitu pasar produk ini dalam jurnal tersebut yaitu wilayah Bekasi untuk memulai bisnis sesuai target pasar dengan sasarannya remaja hingga dewasa ditunjukkan bagi masyarakat yang berbagai kalangan dengan berbagai profesi. Lalu targeting dengan memberikan produk gantungan baju ke pasar sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Lalu yang terakhir ada positioning dengan menanamkan produk gantungan baju yang memiliki tambahan aspek fungsional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Cynthia Carr. Pertama itu desain atau sesuatu. Produk ini adalah kemampuan lebih dalam aspek fungsional, yaitu multifungsi. Proses produksi yang cepat menggunakan injection chamber, kemudian dan bahan baku yang didapatkan itu adalah kekuatannya. Kalau weakness atau kelemahannya, pada tingkat kepalan gantungan yang terbatas tidak dapat menggantung barang yang berat. Jadi dia ada maksimal biar nggak keberatan gitu, karena kalau keberatan kan bisa. Yang ketiga itu opportunities atau peluang. Yaitu produk ini merupakan alat yang dibutuhkan dalam membantu pakaian yang merupakan kebutuhan primer berupa sandal. Karena kan kita jangan sekarang banyak baju ya. Sementara gantungan itu karena bisa mengganti banyak baju, jadi sangat efisien. Mereka ada plastik atau sama. Yang mungkin dapat terjadi menyebabkan penghasilan yang plastik terlebih. Yang keenam itu adalah aspek finansial atau keuangan. Jadi metode dalam penentuan kriteria investasi itu metode yang pertama dalam aspek finansial itu ada BEP atau break even point. Itu setelah dilakukan perhitungan oleh nasional itu didapat skala operasi dalam bulannya minimal produksi 7.118 unit gantungan baju. Sedangkan luas produksi gantungan baju yang dapat dihasilkan sebanyak 22.000 unit gantungan baju setiap bulannya. Sedangkan aspek kedua di finansial yaitu NPV atau net present value. Itu hasil perhitungan yang diperoleh didapatkan sebesar 385.888.805,23. Yang artinya nilai NPV lebih besar dibanding 0 dan berjalan positif, maka bisnisnya layak untuk dijalankan. Aspek finansial yang ketiga adalah IRR atau International Rate of Return yang didapat sebesar 46,8%. Maka proyeksi ini layak digunakan karena proyeksi baru ini memiliki nilai internal rate of return lebih besar dari bunga, yaitu bunganya sekitar 7,5%. Aspek selanjutnya di finansial itu adalah profitability index. Hasil dari perhitungan KPI tersebut patut untuk dijalankan karena nilai yang sebesar 1,56 lebih besar dari syarat yang ditetapkan, itu lebih besar daripada 1. Terakhir itu adalah payback period atau PP. Dari hasil pengolahan data didapat lama periode pengambilan investasi adalah 4 tahun 10 bulan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem ini layak untuk diterapkan karena periode pengembaliannya tidak melebihi waktu maksimal yang diinginkan, yaitu 5 tahun. Yang ketiga adalah aspek organisasional, yaitu aspek yang menganalisis tentang jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Nah, berdasarkan analisis yang dilakukan, diperoleh kesimpulan jumlah karyawan yang dibutuhkan dalam proses produksi ganti baju sebanyak 8 orang dengan gaji per bulan setiap karyawan itu 1.500.000. Jadi total biaya untuk penggajian karyawan setiap bulannya itu adalah 12 juta. Next. Yang kedelapan adalah aspek persaingan atau sosial ekonomi. Yaitu aspek ini itu menganalisis tentang jumlah pesaing dan kekuatan serta kelemahan pesaing, seperti pangsa pasar, harga, keunikan produk, jaringan distribusi, promosi teknologi produksi, dan lain-lain.
Nah, plus lain dalam program ini sangat banyak. Tapi untuk kategori gantungan baju multifungsi yang banyak kayak gitu, seperti di contoh foto, itu nggak banyak sehingga peluang pasarnya cukup menjanjikan. Dan terakhir itu adalah bagian SKB atau AMDAL yang berguna untuk menganalisis kesesuaian lingkungan sekitar, baik lingkungan operasional, lingkungan dekat, dan lingkungan jauh, dengan ide bisnis yang akan dijalankan. Nah, pemilihan lokasi pabrik yang jauh dari pemukiman dipilih supaya tidak mengganggu, dan dalam aspek ini dalam bisnis bagian lingkungan juga diagnosis. Nah, dari hasil perhitungan tadi semua, diperoleh kesimpulan bahwa semua aspek dapat dikatakan layak untuk direalisasikan. Kapasitas produksi gantungan baju multifungsi yaitu 5.500 kg per bulan atau sebanyak 22.000 unit dengan KTP sebesar 10.838 dan harga jualnya 17.000. Nah, hasil analisis kelayakan keuangan yang didapat sebagai berikut. Yang tadi DP besar 22.000, itu keputusannya layak, NPV-nya juga layak, IRR atau internal rate of return juga layak, PI atau profitability index-nya juga layak, dan payback period-nya 4 tahun 10 bulan dikatakan layak karena kurang dari 5 tahun. Nah, berdasarkan sumber di atas dapat dilihat bahwa pengujian studi kelayakan dalam aspek keuangan sebagai keputusan dikatakan layak, yang berarti bisnis gantungan baju multifungsi ini layak untuk direalisasikan. Nah, sarannya dari Husna perlu dilakukan penganalisan lebih lanjut dalam aspek yuridis dan aspek AMDAL karena tadi kurang. Bab perizinan dan sebuah bisnis sangat penting sehingga harus lurus dengan baik. Untuk tetap mempertahankan kualitas dan harga dijualkan dalam setiap gantungan baju multifungsi, itu juga perlu diperhatikan agar menjaga hubungan baik dengan personel dan penjualan dapat cepat tercapai di usia level. Yang presentasi dari ini saya Cynthia dan Rahayu, apakah ada yang bertanya? Ya, oke, terima kasih Mbak Rayu dan Mbak Cynthia Clara ya. Presentasinya bagus sekali nih. Analisis kelayakan bisnis ini ada 9 aspek di dalamnya. Lengkap sekali ini ya. Terima kasih, bagus sekali nih. Ini sudah cukup mewakili nih materi analisis kelayakan bisnis. Di situ ada aspek yuridis, aspek teknologi, ya, aspek pasar dan pemasaran, analisis STP, analisis SWOT, aspek finansial, aspek organisasional, aspek persaingan, aspek lingkungan nih ya, dari AMDAL ya. Nah, 9 aspek nih, sangat lengkap sekali, bagus sekali nih. Oke teman-teman, ada yang ditanyakan? Sangat lengkap sekali. Untuk aspek finansial, mungkin kita akan belajar ya, cara menghitung tadi perhitungannya dari sisi aspek finansial ya. Bagaimana menghitung, tadi apa saja tadi Mbak? Profitability index ya. Kemudian ada menghitung murahan ya. Padahal aku nah ini net present value, kemudian BIP ya, kemudian internal rate of return dan sebagainya. Ini nanti kita akan pelajari setelah UTS ya, yang perhitungan ini. Karena itu ada contoh pepek nggak? Itu nggak sih bisa. Gimana Mbak Nina? Halo Mbak Nina, ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oh iya, oke. Oke, ada yang mau bertanya teman-teman? Sangat lengkap sekali nih ya presentasinya. Bagus juga nih materi jurnalnya, lengkap sekali ya. Oke, ada yang bertanya? Tuh, teman-teman, dari produk gantungan baju saja ini ya, kalau dibuat analisis kelayakan bisnis, itu bisa beberapa aspek ini ya, hanya untuk memproduksi gantungan baju nih teman-teman ya. Ini bagus sekali ya ini penelitiannya. Lengkap ya. Nih, bagus sekali nih materinya ya. Dari aspek yuridis, aspek teknis dan teknologi ya, ini ada mesin-mesinnya ya, peralatannya yang digunakan itu apa saja ya. Nah, di situ juga sudah dijelaskan, kemudian bahan-bahannya, kemudian lahan dan bangunan, lengkap sekali ya. Aspek pemasaran, kemudian di sini juga ada aspek segmenting ya, targeting, positioning. Nah, ini kemudian juga analisis SWOT. Nah,
Ini luar biasa sekali nih penelitinya ya. Bisa memasukkan 9 aspek ini dalam penelitiannya ya. Oke teman-teman, nanti misalnya teman-teman akan membuat skripsi ya, misalnya skripsi masih ada ya di kampus nanti ya, belum diganti atau dialihkan ya dengan persyaratan kelulusan yang lain ya, masih ada ya. Misalnya teman-teman bisa membuat skripsi terkait dengan analisis kelayakan bisnis. Nah, itu ya teman-teman ya. Ini sangat bagus sekali nih temanya atau materinya gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa belajar ya, bagaimana sih cara menganalisis suatu bisnis ya, sehingga bisnis tersebut bisa dinyatakan layak atau tidak untuk dijalankan. Nah, ini ya dari beberapa aspek ya.